Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila shiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita mengulang kaji bahwa dalam agama kita ada hadis ad-dinu nasihah. Agama itu nasihah. Karena apa? Karena dengan agama hidup kita akan mudah. Dengan agama hidup kita akan tenang. Dan bagaimana kita dalam kehidupan ini, apabila terjadi sesuatu kepada diri kita, pasti kita cari nasihat. Kita cari nasihat, kita cari pandangan-pandangan ke orang-orang. Ini artinya apa? Allah menjadikan agama kita sebagai pedoman hidup, arah kehidupan kita, itu sebenarnya itulah nasihat. Maka ada orang-orang, kawan-kawan kita yang stres menghadapi kehidupan, dia mengaji. Karena dengan mengaji di situ ada nasihat. Dia sholat, di situ ada ketenangan. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Kalau begitu, sejauh mana agama kita jadikan sebagai nasihat. Sebagai nasihat. Ini sekarang ini di kita, alhamdulillah, ini kan harga kopi lagi naik. Harga kopi lagi naik luar biasa. Dan kita pun mendengarnya senang kalau Bapak Ibu sekarang pergi ke daerah Pondok Baru ke sana. Kita lihatlah di pinggir jalan tuh. 23.500, 24.000, senang kita. Jadi kita tanya ke mereka, kenapa toki-toki gelondong itu bisa 8 goni, 16 goni, pernah saya sekali lewat itu 24 goni dapat. Kenapa? Kopinya Pak, udah kita urus. Jadi kopi itu pun sudah dapat nasihatnya. Nah, jadi dapat nasihatnya apa itu? Kopinya terurus, sehat, pakai pupuk. Luar biasa. Jadi itu contoh bagaimana manusia ini, apabila manusia ini diurus, maka dia akan seperti itu, produktif, menghasilkan, sehat kita. Jadi bagaimana cara kita supaya sehat itu, hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Itu yang pertama contoh saya kasih. Yang kedua, siapapun kita, kalau mau pergi ke luar negeri, itu dikasih taklim. Saya dulu 3 hari, dikasih informasi. Nanti Bapak kalau sampai ke Amerika, gitu kira-kira bahasanya di taklim itu. Itu nanti kalau lampu merah, begitu lampu merah, Bapak jangan sedikit pun melangkah. Karena CCTV akan melihat Bapak itu. Habis Bapak nanti. Nanti Bapak harus antri. Tidak boleh nyeruduk sembarangan. Disebut. Mikirlah saya hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Apabila orang lain datang ke negeri kita, kira-kira di negeri mereka itu apa yang diinformasikan? Nanti kalau ada lampu merah, lewat terus. Kuna kira-kira ya, kira-kira. Nanti kalau ada lampu merah lewat terus gini. Saya kira-kira informasi si saya pun warga negara ini sebenarnya kita nih. Nanti kalau ada orang-orang kumpul-kumpul seruduk terus. Klekson di mana-mana klekson. Apakah seperti itu? Jadi ad-dinu nasihah tidak sampai ke diri kita. Tidak sampai ke budaya kita. Tidak sampai menjadi sesuatu yang penting bagi kita.
Coba hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jadi tidak menjadi budaya. Yang diharapkan agama kita itu menelurkan perilaku kehidupan jadi budaya. Contoh kalau kita di pesisir, kalau hadirin saya bacakan hadis tentang hak muslim itu misalnya, ya kan, apakah di kita sekarang masih berlaku atau di sana pun masih berlaku? Saya kira tidak juga. Pertama apa katanya itu kalau di sini, ya kan? Pertama hak muslim alal muslim syit. Ya, kalau ketemu salam. Dulu tahun 80-an kita ke Banda Aceh itu aneh tuh bagi kita yang dari sini. Assalamualaikum. Ya, kita udah salam loh. Nah, jadi ternyata absahus salam tadi, angka salam tadi itu sudah menjadi budaya. Budaya kehidupan. Tapi sekarang bermasalah. Apa masalahnya sekarang? Sekarang kita angkat salam pada orang yang kenal. Inilah masalahnya. Ya, jadi kalau kita nggak kenal orang, nggak angkat salam kita. Assalamualaikum, yang kenal. Dulu tidak. Ya, dulu tidak tuh. Tapi saya ingat betul tuh, ada dosen saya itu dia naik Vespa. Saya angkat salam. Waalaikumsalam. Kan angkat tangan kanan beliau. Akhirnya kan Vespanya mati. Mati Vespanya kan, akhirnya didorong Vespa itu. Vespa tua zaman dulu. Ternyata apakah salam kita tadi menyelamatkan? Enggak juga saya lihat dalam kehidupan sosial kita. Jadi artinya apa? Artinya angkat tangan itu bukan sesuatu yang wajib. Tetapi menyampaikan salam itu penting. Tadi apa? Tidak mengenal orang. Itulah agama kita. Tidak mengenal orang. Tidak harus orang yang kita kenal kita salam. Tetapi harus ke semua orang. Ya. Yang kedua, hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Saya tanya lah hadirin sidang jemaah yang berbahagia ini, kita undangan ini mohon maaf nih. Supaya nanti kita sadar. Ya. Kalau ada undangan sampai ke kita pergi. Jangan kasih 5.000. Yang kita makan 30.000, kasih 5.000. Itu jangan kerjakan yang seperti itu. Bukanlah orang yang mengundang kita pun mengharapkan uangnya, bukan. Artinya itulah rasa, ya, membangun rasa tadi. Kalau itu tidak ada sama kita, bagaimana coba? Bagaimana Ustaz bagusnya? Bagusnya kalau saya pribadi, saya nilai begini. Kira-kira saya makan apa nanti di undangan itu? Oh habis 50.000, kasih 50.000. Pernah saya ke satu undangan itu hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dia bukalah undangan amplop itu. 2.000 rupiah. La ilaha illallah. Zalim itu. Kalau di orang kita di komunitas orang Jawa kan malah lebih ketat lagi. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, pernah kejadian di daerah Jawa Timur sana. Itu mereka kalau pergi undangan itu dibuka undangannya. Amplopnya dibuka. Kalau kita misalnya seperti Pak Bupati datang ke undangan 100.000 udah kena itu. Waduh, menjadi isu terus. Kecil itu. Kalau pergi ke undangan itu ngasih 100.000 jadi isu tuh. Ke depan jangan pilih lagi. Itu caranya. Coba hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Itu kalau di Jawa kenapa dibuka? Nah, jadi kita apa artinya itu? Jadi sekarang ini kewajiban kita menghadir undangan, tetapi ada kewajiban sosial kita. Apa itu kewajiban sosial kita? Saling meringankan. Jadi kalau kalau ini bisa kita lakukan, alhamdulillah, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, berarti perintah agama kepada kita sampai itu, ya. Dan yang ketiga, ini kan biasa ya, apabila bersin, ya kan, alhamdulillah, yarhamakallah, yahdikumullah. Ada juga yang nakal tuh. Hantam sisa. Itu kan kacau juga, ya kan? Jadi jangan jadi menjadi kebiasaan yang tidak. Yang kelima, yang keempat bersin, yang kelima sakit. Nah, ini saya lihat pengalaman kemarin hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kan datang nih kawan-kawan tuh menjenguk. Begitu datang menjenguk hadirin sidang jemaah yang berbahagia, semuanya pegang kaki. Ternyata pegang kaki penting rupanya kalau orang kita menjenguk orang sakit. Seakan-akan kita Tuhan. Pegang kakinya masih panas, berarti masih hidup. Tapi kalau dingin berarti tidak lama lagi hidup. Ya kan? Itu orang yang sakit kan sudah habis mentalnya. Siapa tuh? Udah dingin nih, berarti tidak lama lagi. Itu. Coba hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Ada lagi, ini kan adabnya. Adab orang sakit. Kan tidak boleh kita cerita, misalnya gini. Dia sakitnya gula. Ya, aman polan dulu tuh setelah sakit gula tidak lama lagi. Tidak lama lagi.
Kira-kira seharusnya mau urip setun ini jadi kita mau urip setun ini. Gara-gara link kita ngerti kan? Germokok nih kira. Kita beri nih germokok nih. Lagu kita Tuhan. Hah? Ya. Jadi bagaimana hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Kita memberikan semangat hidup. Macam ini sakit, besok kan sudah selesai nih, sudah sehat. Ini ndak sampai situ, ya terus ngebengi keding teng kuning itu kurasa germokok nih. Wah cerah kuan di sakit. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jadi ini harus hati-hati ya. Nah, yang terakhir apabila dia meninggal diiringi. Jadi artinya kenapa ini muncul hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Sebenarnya dalam konteks agama kita yang sering disebut segara, itu kan ada kohesi sosial sebenarnya. Bagaimana kita ini menyatu. Itu yang diharapkan oleh agama. Agama kita kan semuanya menyatu. Semua kita sudah menyatu. Tidak kita ini ke sana, ini tidak ada itu, menyatu. Maka ini sekarang masjid. Masjid ini menyatukan kita. Tidak ada urusannya dengan siapapun. Ya, tidak ada urusannya. Kita nih, kita datang kemari, kan kita tidak nanya nih. Kita datang, kita bersama di sini, menyatu kita. Satu rasa. Jadi makanya oleh Sidi Ghazalba itu dia katakan, bagaimana masjid ini menjadi pusat peradaban. Dari sini kita mulai, dari sini kita bangun. Rasa itu dari sini kita bangun. Jadi karena kembali ke hadis tadi, ad-dinu nasihat. Apakah itu merasuk ke kita apa tidak? Menyatu dengan kita atau tidak? Nah, kalau ini menyatu dengan kita, maka mari sama-sama kita tunjukkan rasa. Sehingga hadirin sidang jamaah yang berbahagia, rasa persatuan, rasa kepedulian. Ini kan oleh Pak Bupati dan kawan-kawan di masjid dimulai. Bagaimana rasa kepedulian kita bangun dengan menyentuh anak yatim, fakir miskin, masjid hadir. Itu kan rasa. Jadi ad-dinu nasihat tadi menyatu ke kita, muncul rasa kepedulian, perhatian, rasa persatuan. Nah, kalau ini oleh Sidi Ghazalba dia lanjutkan, kalau ini terjadi, maka hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita memudahkan yang lain. Memudahkan yang lain. Apa memudahkan yang lain? Membangun apapun kita, mau apapun kita, jadi gampang, jadi mudah. Kenapa? Karena rasa itu sudah menyatu. Jadi karena hadirin sidang jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan, apalagi dengan alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada kita, di saudara-saudara kita yang seperti saya sebutkan tadi, yang Allah berikan kemudahan, ya kan? Kopi itu, ya kan? Berapa Pak? Nih minggu ini kita bilang, kita tanya itu, 100 kali katanya. Wah, kalah rektor dong, ya kan? 100 kali, ya kan? Terus tahun depannya berapa Pak? Kita pun tersentak mendengarnya sekali keliling tuh, 300 kali. Nah, kalau ini muncul, terus dibaringi dengan rasa tadi, coba. Rasa tadi itu, kan luar biasa. Mudah-mudahan hadirin sidang jamaah yang berbahagia ada manfaat bagi kita sekalian. Nasrun minallah wa futuhun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.